Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih pada kaidah faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Kita sampai pada penjelasan penulis di halaman salisah wa arba'un ba'dal mi'ataini 243. Penulis membawakan ucapan Imam Ibnu Qayyim, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Pada kalimat kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Kata beliau, wa ammar rahbatu fillah wa iradatu wajhihim wa syuku ila liqaihi fahiya ra'su malil abdi wa malaku amri wa qawamu hayatihi thayyibah wa aslu sa'adatihi wa falahihi wa naimihi wa qurratu ainihi. Ini pentingnya. Ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Kata Imam Al-Qayyim, pengharapan pada Allah. Jadi harap hanya kepada Allah. Menginginkan wajah Allah. Rindu untuk berjumpa dengan Allah. Kata beliau, merupakan pokok modal seorang hamba. Jadi modal seseorang itu kalau pengen baik, pengen semangat ibadah, itu satu, berharap kepada Allah, menginginkan wajahnya, rindu berjumpa dengan Allah. Rindu berjumpa dengan Allah. Itu modal terbesar bagi seorang hamba. Merupakan kendali urusan. Orang kalau hanya berharap kepada Allah, dia nanti akan dapatkan ketenangan dan ketentraman. Pokok kendali urusan. Kemudian penopang kehidupan yang baik. Penopang kehidupan yang baik. Kemudian pokok kebahagiaan dan keberuntungan dan kenikmatannya. Pengen bahagia, pengen untung, pengen mendapatkan kenikmatan, pengen qurratu ainihi, hatinya tenang. Tiga hal ini yang diperhatikan. Tiga hal ini yang diperhatikan. Ar-rahbatu fillah, hanya ila rabbika farghab, kepada Rabbmu kamu berharap. Menginginkan wajah Allah, sangat ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Kenapa ke Allah perintahkan faida faraqta fansab? Selesai satu urusan ibadah, pindah ibadah yang lain.
Kan orang, wah capek. Ini sudah maksimal, masa harus pindah ke ibadah yang lain? Ila rabbika farghab. Berharap kepada Allah. Itulah kunci kendalinya. Itulah kunci kendalinya. Walidzalika khuliqa. Maka karena itulah dia dicipta. Wabihi umira. Dengannya dia diperintah. Dengannya dia diperintah. Berharap kepada Allah. Mengharapkan wajah Allah. Rindu berjumpa dengan Allah. Itu mereka diperintah. Kan kita diperintah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali mengikhlaskan baginya agama yang lurus. Menyembah Allah dengan mengikhlaskan baginya agama yang lurus. Ikhlas itu ar-raghbah fillah. Pengharapan hanya kepada Allah. Ikhlas itu yang diinginkan cuma wajah Allah. Ikhlas itu syuku ila liqa'i. Ini agungnya ini. Wa ila rabbika farghab. Wa bidzalika ursilatir rusul. Dengan itu para rasul diutus. Wa unzilatil kutub. Dengan itu diturunkan kitab-kitab. Wala salaha lil qalbi. Wala na'ima illa bi an takuna rahbatahu ilallahi azza wa jalla wahdah. Maka enggak ada kebaikan hati. Kalau tadi malam bahas tentang hal yang bisa memperbaiki hati, pertama keikhlasan. Keikhlasan itu pertama kali. Iya. Ya. Maka tidak ada kebaikan bagi hati, tidak ada kenikmatan kecuali harapan seseorang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu huwa wahdahu marghubuhu wa matlubuhu wa muraduhu. Sehingga dia Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang dia harapkan. Yang dia cari, yang dia inginkan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan betapa agung ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Coba kalimat beliau ini kita camkan. Kita renungkan. Ya. Kita camkan, kita renungkan, nanti kita akan tahu. Masya Allah. Pengharapan kepada Allah, kemudian menginginkan wajahnya, rindu berjumpa kepada Allah, itu ternyata kunci perkara. Kunci perkara apapun lah. Apapun. Kalau orang sudah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang, tenang. Ya, tenang. Nanti akan ada penjelasan oleh penulis di kaidah yang keberapa itu. Ketika seorang berbuat baik kepada orang, dia hanya ar-rahbah fillah ila rabbika farghab. Tenang. Kan ada kalanya orang itu kita berbuat baik kepadanya, dia pangerten. Kebaikan kita, dia itu ucapkan terima kasih, kadang dibalas. Tapi ada kalanya kita berbuat baik kepada orang, orang itu tidak peka. Jangankan kok membalas. Matur nuwun saja enggak itu. Ya. Jangankan matur nuwun, kadang justru kebaikan kita dicela. Dicela. Keluwen, ya misalkan, "Nyo, timbangan. Panganan kaya ngene diwehne." Lah kowe kaliren nih. Kondisi kelaparan dikasih, kadang bukannya menerima tapi malah mencela. Malah mencela. Kalau orang mengamalkan ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu kamu berharap, tenang. Ya sudah, kamu mau terima kasih mau enggak, bukan urusan saya kok. Bukan urusan saya. Qurratu ainihi, penyejuk pandangan mata. Aslu sa'adatihi. Kalimat luar biasa dari nasihat Imam Ibnu Qayyim. Wa hadzal makna alladzi dalat alaihi hadhil qaidah. Makna yang ditunjukkan atasnya kaidah ini adalah faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Makna azimun. Satu makna yang sangat agung. Huwa aslun minal usulillati tadullu ala anal islama yakrahu min abnaihi ayakunu farigina min ayyi amalin dini au duniawi. Nah, ini sekarang pembahasan perluasan lah. Kalau selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Pokok dari pokok-pokok.
Yang menunjukkan bahwasanya Islam itu membenci pengikutnya, membenci penganutnya kalau mereka itu kondisinya kosong dari amalan duniawi ataupun amalan agama. Jadi lontang-lantung nganggur. Ya, nggak ada kemaslahatan dunia, nggak ada kemaslahatan agama. Itu Islam sangat membenci. Islam sangat membenci. Walaupun zaman sekarang apa ada orang yang nganggur? Ora. Neng omah itu nyambut gawe apa ora? Wah, repot biati ngopo? Game online. Ya, jadi game online itu paling yang menyibukkan itu. Ya, ini bahaya sekali. Tapi nggak ada kemaslahatan. Islam tidak suka kalau penganutnya itu farighina min ayyi amalin dini au dunyawi. Wa bihada nataqatil asaru anisalafi salihu anisalafi salihi rahimahullah ta'ala. Maka dengan ini asar-asar dari salafus soleh itu berbicara berkaitan dengan pengangguran. Belas sama sekali tidak ada kemanfaatan. Saudara yang saya hormati, itu dalam Islam tidak disukai. Tidak disukai walaupun kecukup. Kan ada kalanya orang, Pak D, santai men. Lah mungkin dia sudah punya kebutuhan yang mencukupi, kebutuhan tercukupi. Tapi tetap disibukkan dengan perkara yang bermaslahat. Perkara yang bermaslahat, entah itu dunia. Dunia itu misalkan ada tanah sidik, paculi, tanduri. Ya, walaupun tanduri hanya urip, bubuti tanduri ganti liyone. Tapi ada kesibukan. Kesibukan yang di situ mengandung manfaat. Apalagi perkara agama. Apalagi perkara agama. Saya pernah cerita dulu di Ma'had itu ada salah satu santrinya. Itu umurnya sudah 60-an tahun. 60-an tahun. Kalau dari urusan duniawi, dia sudah pensiunan. Kalau pensiunan itu tanggal 6 kari tondo tangan itu. Wis untuk kiriman. Sudah dapat transferan. Tapi jamaah hormati, dia nggak mau nganggur. Nggak mau nganggur. Akhirnya belajar tekun. Walaupun seteringat saya dulu itu, ya pas persiapan. Jadi kelas persiapan itu, koncone munggah, urung munggah. Neng kono meneh. Koncone naik lagi sampai 3 kali. Dia baru naik. Tapi kali yang ketiga wis apal. Wis apal. Namanya ilmu itu kan kadang sinau pisan ora nyantol, ping pindho ora nyantol, ping telu ya tetep ono sing nyantol kok. Ono tetep sing nyantol. Sampai dia itu koncone akeh banget. Lho kok bisa? Lah telung angkatan dia masih di situ. Iya, kan koncone banyak. Tapi saudaraku yang saya hormati, menunjukkan Islam itu tidak suka orang nganggur. Orang nganggur tetap dia berusaha untuk mendatangkan perkara bermanfaat. Apalagi amaludini. Amalan-amalan yang bersifat agama. Berkata Abdullah bin Mas'ud, la inni la amqatu an ara rajula farigha la fi amali dunya wala akhirati. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka sesungguhnya aku itu marah kalau melihat seorang laki-laki nganggur, tidak ada amalan dunia, tidak ada amalan akhirat. La fi amali dunya wala akhirah. Sama sekali nggak ada aktivitas. Nggak ada aktivitas. Lah orang itu kalau cari aktivitas bermanfaat banyak sekali kok. Banyak sekali. Kadang sekitar kita itu butuh. Iya, kita beraktivitas. Kok di sawang itu ruwet ngono nggone itu. Dia rapikan. Di sawang itu misalkan ada serawang-serawang, dia bersihkan. Iya, itu baru sekitar dia. Belum lagi nanti keluar dari rumah. Kalau orang namanya cari kesibukan yang bermanfaat banyak. Di daerah mana itu sampai orang anggap wong ra waras. Tapi hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Gunung yang tadinya batu, itu dia cari benih pohon beringin. Setelah itu dia tanam. Setelah dia tanam, ya sampai akhirnya gunung itu menghijau, sumber airnya muncul. Ya, pertama orang, ya wong ra waras sih. Padahal itu Masya Allah, kemaslahatan luar biasa. Daerah mana juga ada orang tua, tapi setiap hari itu kalau ada sampah di sungai, sungai yang misalkan rumahnya sini, sungainya situ, itu dicuti gitu. Orang memandang, apa ono nilai ini? Coba kalau kita ingat ayat. Ya, siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar semut kecil, fama ya'mal mithqala dzarratin khaira yara. Kalau sampah di sungai dia singkirkan, itu dengan bobotnya semut, pirang semut coba.
Ini saudara yang saya hormati, Islam membenci penganutnya dalam kondisi tidak produktif, nganggur, nggak ada kemaslahatan dunia, nggak ada kemaslahatan agama. Lihat kisahnya Ibnu Mas'ud. Wasababu makti Ibnu Mas'ud. Lihadan nau'i minan nas li'anna qu'udar rajuli farigha min ghairi syughlin au istighaluhu bima la ya'nihi fi dinihi au dunyahu min safahi ra'yi. Apa sebab kok Abdullah bin Mas'ud itu marah kepada jenis orang yang orang itu duduk ya nganggur tanpa ada kesibukan, atau ada kesibukan tapi tidak bermanfaat. Kan ada tadi kesibukan, apa sibukmu? Wah repot banget. Lah ngopo? Gimirung menang. Dolanan game itu ternyata parah ya, parah. Kadang waktunya sholat rong rampung. Ya, padahal kalau game itu pengen kan menang itu ya randang cepet. Ya. Ini pertama tidak ada kesibukan, yang kedua kesibukannya tidak bermanfaat. Itu min safahi ra'si, kedunguan seseorang. Wasahawatil akli, menunjukkan akalnya kurang waras. Kurang waras. Yang ketiganya istilahul ghaflah, menunjukkan dia dikuasai kelalaian. Dikuasai kelalaian. Nganggur, nggak ada kesibukan, atau sibuk tapi tidak mendatangkan manfaat. Itu tiga itu tadi. Wong dungu, akalnya tidak waras. Yang ketiganya itu berarti orang yang dikuasai oleh lalai. Oleh lalai. Walaqad dalal Qur'anu ala anna hadan nau'a minan nasi farigin. Sungguh Quran telah menunjukkan kepada jenis manusia yang mereka itu nganggur. Wa in syi'ta sammihim batalin. Kalau kamu mau, maka kamu kasih nama mereka itu pengangguran. Kasih nama mereka batalin. Laisu ahlan li ta'ati awamirihim. Yang tidak memiliki hak untuk ditaati perintah mereka. Jadi kalau orang seperti itu, nggak ditaati, nggak layak untuk ditaati. Baltan bagi mujadabatahum. Bahkan sepantasnya itu kamu tinggalkan mereka. Jadi kalau kekonco dengan orang yang seperti itu, sudah pikirannya nanti kacau. Lihat di berita-berita itu. Orang itu kalau nganggur gitu, nggak ada kesibukan yang bermanfaat. Nggak ada kesibukan yang bermanfaat. Pikirannya aneh-aneh. Pikirannya aneh-aneh. Akhirnya melakukan perkara-perkara kemungkaran-kemungkaran yang besar. Itu sepantasnya kamu jauhi. Li'alla yu'addu bitabaihim ar-radi. Agar jangan sampai dihitung, mereka itu dihitung dengan tabiat mereka itu, kecuali dengan rendah. Jadi orang yang seperti itu dihitung dengan tabiat yang rendah. Sebagaimana kata Allah, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Jangan kamu ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Kapan seseorang dihitung lalai? Tadi farihun, dalam kondisi nganggur, tidak ada kesibukan, atau kesibukan tapi tidak bermanfaat. Kan tadi disebutkan, orang kalau nganggur atau sibuk dalam perkara yang tidak bermanfaat, satu, orang yang seperti itu dianggap sebagai orang yang dungu. Kedua, akalnya ora waras. Yang ketiga, dikuasai oleh kelalaian. Orang yang lalai, jangan kamu taati. Jadi ngongkon, kowe dhewe kaya ngono no. Ya. Kowe dhewe seperti itu. Lagi orang itu kalau nganggur, jangankan kau nyuruh orang lain. Nyuruh adiknya, nyuruh kakaknya. Gimana wedang? Itu sing misalkan adiknya yang disuruh itu, lah kowe rapo orang ngopo-ngopo kok ora gelem jimo. Ya, perintahnya enggak ditaati. Jangan kamu taati orang yang hatinya lalai dari zikir. Mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta, urusannya kacau. Urusan kacau, urusan yang terarah. Kapan urusan yang terarah itu? Orang sibuk. Kesibukannya mendatangkan maslahat dunia, mendatangkan maslahat agama. Kesibukannya mendatangkan maslahat dunia, maslahat agama. Wes pokoknya aktivitas itu mendatangkan kemanfaatan. Ini Islam memerintahkan penganutnya seperti itu. Seperti itu. Kemudian dibawakan ucapan Al-Allamah Sidi. Berkata
yaqulul alamatu syi'ti wa dalatil ayatu. Ayat ini menunjukkan ala anal ladzi yanbaghi an yuta'a, yang sepantasnya ditaati itu, wa yakunu imaman linnas, menjadi imam bagi manusia, man imtila'a qalbahu bimahabbatillah, orang yang hatinya diisi dengan cinta kepada Allah. Dengan cinta kepada Allah. Itu yang perintahnya ditaati. Itu yang layak jadi panutan, jadi imam. Coba ingat kembali tadi kalimat wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu kamu berharap. Ya, kepada Tuhanmu kamu berharap. Itu diterangkan oleh Imam Qayyim tadi 3 hal. 1, harapan hanya kepada Allah. 2, menginginkan hanya wajah Allah. 3, itu rindu untuk berjumpa kepada Allah. Orang kalau rindu berjumpa, cinta. Cinta itu rindu untuk bisa berjumpa. Orang itu kalau cinta, kebersamaan terasa cepat. Perpisahan itu walaupun sebentar rasanya suwe. Gak ketemu sehari rasa seminggu, seminggu rasa setahun, gak ketemu setahun, seumur hidup gak pernah ketemu. Itu orang kalau cinta. Orang kalau cinta. Kalau cinta itu wis pengen ketemu terus, ning bareng ketemu itu sudah 2 jam ngobrol asik. Itu begitu waktunya sudah habis, cepet men toh. Cepet men toh. Jangankan kok kepada orang lain, orang tua kepada anak. Itu kalau kangen kepada anaknya, nengok neng pondok misalnya, dikasih batasan waktu. Ini nanti waktunya ya setelah menjelang asar sudah harus masuk. Itu ngobrol asik, walah cepet men. Saudara yang saya hormati, orang itu kalau hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang layak untuk ditaati, untuk dijadikan imam. Ya, ditaati jadikan imam. Wa fadin dzalika ala lisanihi, kemudian meluap pada lisannya. Orang kalau hatinya cinta, lisannya keluar. Bagaimana lisan orang yang cinta? Pasti akan menyebut yang dia cintai. Lisan orang yang cinta pasti akan memuji orang yang dia cintai. Itu manusia. Manusia itu kalau lagi cinta, wah sudah lisannya itu ya setiap kesempatan wong nglindur aja nyeluk jenenge. Party. Sopo party itu? Tribane seorang yang dia cintai. Dalam kondisi ngelindur saja seperti itu kok. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah permisalannya maha tinggi. Orang kalau cinta kepada Allah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Terus lisannya. Demikian pula wala haja bidzikrillah. Terus sering berzikir kepada Allah. Wattaba amaradiya rabbih. Mengikuti keridhaan Allah. Faqaddamaha ala hawahu. Dia kedepankan dibandingkan dengan hawa nafsunya. Orang kalau cinta kepada Allah, dia kedepankan untuk Allah Subhanahu wa taala walaupun berat. Kayak saat ini kan kita rasakan wadem banget itu. Wis, enggak usah mikir tahajud misalnya lah. Subuhan itu kita wudu itu nyes. Banyu kulkas. Ya, dulu itu kalau saya wong Tawangmangu wis biasa kademen. Tapi di sini kan dulu sampai bapak ibu itu kalau ke sini mesti ini sumuk terus. Sekarang kita rasakan sangat dingin itu. Sangat dingin. Kalau nuruti hawa nafsu, wis turu wae lah. Turu wae. Tapi orang kalau hatinya dipenuhi cinta kepada Allah, dia kedepankan di atas hawa nafsunya. Fahafidha bidzalika ma hafidha min waqtihi. Dia jaga untuk itu apa yang dia jaga dari waktunya. Jadi waktunya itu betul-betul dipertimbangkan. Setiap waktu berjalan, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Kalau berlalu tanpa manfaat, sedih. Demikian pula saluhat ahwaluhu. Dia perbaiki keadaan-keadaannya. Wastaqamat ahfaluhu. Kemudian lurus perbuatannya. Wada'an nas ilama manallahu bihi alaihi. Kemudian dia seru kepada manusia. Kepada apa yang Allah anugerahkan dengannya atasnya. Dia bisa taat, bisa dzikir, sibuk dengan kebaikan, orang diajak. Ayo masuk nganggur, aja nganggur. Ya, ini diajak. Fahakikun bidzalika an yuttaba'a wa yuj'ala imama.
Maka orang yang seperti ini layak untuk diikuti, untuk dijadikan imam. Ini beliau menjelaskan tentang jangan ikuti orang yang kami lalaikan hatinya. Orang yang kami lalaikan hatinya. Ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan. Lah siapa mereka itu? Orang yang sama sekali tidak ada kesibukan yang bermanfaat dunia, bermanfaat negeri akhirat. Bermanfaat dunia, bermanfaat negeri akhirat. Kalau orang dunia saja dia timbang, ada nggak kemanfaatan dunia? Nggak ada. Dia tinggalkan. Makanya zuhud itu siapa? Zuhud itu meninggalkan perkara dunia selama tidak bermanfaat di akhirat. Itu orang zuhud. Tapi kalau ada manfaatnya, dia semangat. Dia semangat. Contohnya, kok turu ya? Habis duhur misalkan tidur. Oh, itu memulihkan fisik. Supaya nanti badannya kuat, bisa mendatangkan kemanfaatan untuk dunia, untuk agama. Dia lakukan. Dia lakukan. Kayak kemarin. Arang-arang seneng mancing-mancing. Boleh itu. Tapi mancing itu untuk mengembalikan fresh. Ning mancing ya aja mancing judi. Kalau mancing judi ya podo wae. Mancing judi itu mancing yang ini beli lele sekilo-sekilo, cemplongke nanti dipancing. Dipancing. Lawang lele wis kecekel dicemplongke neh baru dipancing. Dipancing. Nanti ada yang nyemplongke sekilo dapat 2 kilo. Wah, itu judi itu. Itu tidak diperbolehkan. Saudara yang saya hormati, sampai urusan mubah itu dia pertimbangkan ada nggak kemaslahatannya di akhirat. Lah ini baru orang yang layak untuk ditaati, untuk dijadikan imam. Untuk dijadikan imam. Coba kalau orang tidak memberikan keteladanan, waktunya tidak mendatangkan manfaat, tadi ketika nyuruh orang nggak akan mau. Orang nggak akan mau. Kita sebagai bapak, misalkan neng omah lontang-lantung, santai gitu. Ya, kemudian waktunya sholat, lebok neng mangkat masjid kono toh. Anaknya bantah itu. Kalau anaknya mangkatnya itu mesti ngomong ngakon wae, malah orang mangkat. Ya, itu gembrendeng itu, gembrendeng. Tapi kalau anaknya wani, abak kowe mangkat, orang guru ngokon-ngokon, itu nanti tercela. Dijadikan panutan, nggak layak. Dijadikan panutan tidak layak. Padahal kalau namanya panutan itu, mereka dijadikan panutan karena mereka memang memiliki keteladanan. Memiliki keteladanan. Ini semua urusan lah. Bukan hanya urusan agama, urusan dunia saja. Urusan dunia saja. Kalau orang menghasung, ayo ini, dia sendiri nggak melakukan. Dia sendiri tidak melakukan, nggak didengar. Tidak didengar, tidak layak untuk dijadikan panutan. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian, wa min hidayati hadil qaidatil qur'aniyatil muhkamat. Fa idza faraqta fangsab wa ila rabbika farghab. Dari hidayah atau petunjuk yang diperoleh dari kaidah Quran yang muhkamat ini, annaha turbi fil mu'min sur'ata injazil umur. Ini mendidik seorang mukmin untuk segera menyelesaikan urusan. Segera menyelesaikan urusan. Coba, tadi disebutkan, jangan nganggur. Cari kesibukan yang bermanfaat. Tapi yang kedua, kesibukan yang bermanfaat itu, kalau orang mukmin itu cepat dirampung nih. Karena ada kalau orang itu, kadang, apa mas? Repot itu. Repotnya apa? Ada manfaat? Ada. Ning nyambut gawe ini klemer. Misalkan gali lubang tempat sampah. Kudune itu setengah jam rampung. Setengah jam rampung. Tapi 2 dino ora rampung itu. 2 dino rampung ini nyambut gawe apa-apa gitu loh. Nyambut gawe tak apa? Iya, banyak sekali urusan-urusan itu yang seharusnya diselesaikan nggak ndang diselesaikan. Tidak segera diselesaikan. Padahal petunjuk dari ayat ini supaya orang mukmin itu segera menyelesaikan urusan. Segera menyelesaikan urusan. Orang kalau punya urusan nggak diselesaikan, nanti berdampak kepada yang lain. Berdampak kepada yang lain. Kapan itu saya ketemu seseorang, ya, itu kuliah wis wae skripsi. Saya mau udah dirampung nih. Males gitu. Apalagi nanti kalau sudah kecekel gawean, sing gawean itu mendatangkan uang. Ya, kuliah ra mbok rampung ya, ngopong kuliah nggo golek gawean, iki wis duwe gawean. Wis duwe gawean. Ya akhirnya nggak selesai.
nggak selesai. Ya, ada urusan berdasarkan petunjuk dari ayat ini, segera diselesaikan. Jangan diundur-undur. Kalau mampu diselesaikan 1 hari, jangan upayakan 5 hari. Jangan upayakan 5 hari. Kadang ada kan seperti itu. Apa meneh orang no mandore. Orang no mandore. Jadi nggarap tuh kalau nggak ada mandore wis ben. Langsung suwek-suwek nih gitu. Ya, seperti ini berarti belum memahami faida farokta fangsab. Ya, mas tato'a ila dzalika sabila, semampunya. Kalau ada kesempatan untuk segera disegerakan. Ada ma'ihalati injaziha ila waktil farok. Ya, dengan tidak menunggu waktu luang. Dengan tidak menunggu waktu luang. Artinya, iki serampung itu, ya ndang rampung ke. Oh, santai wae lah. Loh, belum tentu loh. Seseorang itu kalau urusan ada kesempatan tidak segera, nanti datang setelahnya urusannya lebih repot. Urusan lebih repot. Kalau guru, kadang kan ada tugas. Nanti misalkan mau tengah semester, bikin soal. Bikin soal itu kalau nggak ndang digarap. Nanti. Waktunya habis, akhirnya kebut semalam. Kalau kebut semalam, soalnya tidak berkualitas. Nah ini contoh. Jadi ada kesempatan itu segera diselesaikan. Fa'ina dzalika minal asali bilati yuhda'u biha ba'dun nasi nafsah. Nah, maka sesungguhnya itu termasuk metode yang menipu sebagian manusia terhadap dirinya sendiri. Menipu sebagian manusia terhadap dirinya sendiri. Lawang mampu kok. Saufa. Ya. Wa yubarriru biha ajzuhu. Kemudian membenarkan kelemahannya. Setelah itu nanti, setelah kepepet, orang mampu baru, wah, apaan banget, repot banget. Landa ingin longgarnya santai-santai. Longgar santai-santai. Begitu repot, kamu beralasan sekarang saya repot. Lah wingi ngopo? Kenapa waktu longgar itu kamu nggak selesaikan? Wa inna min ajzi an imtilaki yaumihi fahuwa an imtilaku ghaddi ajas. Maka siapa yang lemah menguasai harinya, hari ini, menguasai hari besok itu lebih tidak mampu. Karena hari esok kita tidak tahu. Ya, hari ini mungkin kita punya kesibukan rampung ke. Dirampung ke, wis pokoknya ini, setelah ini diatur betul. Hari ini selesai. Besok misalkan, waduh, tuas dia ingin tak rampung ke hari ini, ya. Ternyata santai, cari kesibukan yang lain yang itu mendatangkan kemanfaatan. Lah kalau hari ini saja kita tidak mampu kuasai, apa mungkin kita bisa menguasai besok? Menguasai besok itu ajas, lebih sangat tidak mampu. Ini nasihat penulis. Jadi kalau selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Tapi dalam menyelesaikan urusan itu jangan ditunggu nanti. Wah sudahlah. Semua orang itu kalau ada urusan ditunda-tunda, nanti sendiri berat. Dia sendiri berat. Ya. Contohnya kalau tas sekolah. Saya teringat dulu kalau sekolah itu ada 2 PR. 2 PR itu urung mulih itu wis digarap nang sekolahan. Nanti santai. Kenapa? Urusannya wis rampung. Loh, pekerjaan rumah kok digarap nang pekerjaan sekolahan. Loh, semangatnya kadang. Tapi coba kalau ada kesempatan di sekolah ora digarap. Pulang engko bar magrib garap PR, engko wae barisa. Barisa kon garap PR, matane wis timel. Ya orang kalau ngantuk garap PR, sing emosi sing ngakon itu. Ya, sing ngakon itu. Akhirnya sesuke bar subuh, tangi subuh kademen angel. Akhirnya mau mangkat sekolah sungut-sungut ini contoh saja. Pekerjaan itu kalau mampu dikerjakan sekarang, kenapa harus diundur? Pengunduran itu ajas mengantarkan orang sangat tidak akan mampu. Seseorang sangat tidak akan mampu. Wallahu ta'ala alam. Berkata sebagian orang soleh, kana sidikun yastahyuna minallah ayakunul yauma ala misli halihim bil amsi. Sebagian orang soleh itu mengatakan sidikun, orang-orang yang jujur, tulus itu malu kepada Allah kalau hari ini semisal keadaan mereka hari kemarin.
Hari ini semisal dari hari kemarin. Itu mereka malu. Nah kalau kita, hari ini semisal dengan kemarin kadang masih mending. Tapi kebanyakan kita, hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Semisal saja mereka malu. Alaka Ibnu Rajab ala hadza faqala. Ibnu Rajab memberikan catatan kepada ini. Yushiru ila anam kanu la yurduna kula yaumin. La yarduna kula yaumin illa biziyadati min amalil khair. Mengisyaratkan kepada kita bahwasannya mereka itu tidak ridho setiap hari kecuali amalan kebaikannya bertambah. Amalan kebaikannya bertambah. Wa yastahyuna min faqdi dzalika wa yauduna husrana. Dan mereka malu kalau sampai kebaikan kemarin hari ini hilang. Misal di matematika hari Senin berapa kebaikan yang kamu lakukan? Wingi di total sehari melakukan 30 kebaikan. Hari Selasa berapa kebaikan yang kamu lakukan? Waduh, melorot nih. Berapa melorotnya? Hari ini cuma 15. Itu dihitung kerugian. Dihitung kerugian. Coba kalau kita bisa teladani para salaf. Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi kalau kemarin semangat nilainya 10, sekarang harus nilainya 10. Ya, itu pun masih malu. Tapi sekarang harus 10 plus. Itu mereka. Itu mereka. Ini teladan dari para salaf berkaitan dengan pengamalan kandungan ayat fa'idza faragta fansab. Wa minal hikami sa'irah. Di antara hikmah, la tu'ajjil amal yaum ilal ghad. Di antara hikmah yang berjalan, jangan kamu tunda pekerjaan hari ini sampai besok. Jangan kamu tunda pekerjaan hari ini sampai besok. Apa hikmahnya? Wahia hikmatun sahihah. Yushhadul Qur'anu bisihatiha. Ini hikmah yang benar. Jadi kalimat yang sangat mendalam. Yang Al-Quran mempersaksikan kebenarannya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad. Inna ta'khira lahu afat. Sesungguhnya pengunduran pekerjaan yang hari ini mampu dilakukan, itu celah. Itu celah. Dibenarkan oleh Nabi SAW dan dipersaksikan dengan banyak hal. Contoh, faminan nasi. Man yakunu alaihi iltizamatun syar'iyah bainahu wa bainallah. Di antara manusia itu ada yang dia memiliki kewajiban syariat antara dia dengan Allah. Contohnya apa? Kakodoi siyami. Seperti nyarutang poso. Nyarutang poso. Coba. Kalau orang punya utang puasa, Ramadan kemarin utang piro? 10. Kenapa punya utang 10? Wah, ngelidak no. Ya, sakit. Kemudian Syawal. Ada kelonggaran, nggak dibayar. Sampai akhirnya masuk pada bulan, misalkan terus menjelang Ramadan lagi. Kurang sesasi, orang yang dibayar. Kurang 15 dino, waduh, orang yang dibayar. Akhirnya apa? Masuk Ramadan setelahnya masih punya utang. Masih punya utang. Contoh yang kedua, ada faradil hajj. Penunaian kewajiban haji. Kalau orang punya kewajiban penunaian haji, siapa yang punya kewajiban penunaian haji? Mampu. Mampu itu duit duit. Mas duit. Longgar. Wah, duwe longgar duitnya. Ya, gua haji cukup. Awak kuat. Perizinan tahun ini daftar berangkat mampu. Tapi fatarahu yusawifu wa yumatilu. Tapi kamu lihat dia nanti dia tunda-tunda. Apa dampaknya? Hatta yatadoyaku alaihil waktu fisyam. Akhirnya waktu bayar utang puasa entek. Ya. Akhirnya habis. Ketika habis, waduh. Utang tahun wingi rong kesaur. Lu sewelas sasi. Akhirnya belum terbayar. Au yafja'uhu al-mautu qabla an yahujjah. Atau datang kematian tiba-tiba sementara dia belum berhaji. Saya pernah ketemu ada orang punya kakak. Kakak itu rezeki lancar, awake sehat. Adine wis ngelingke, "Kang, munggah kaji sih." Wah, wis gampang. Akhirnya apa?
nggak bisa haji mati dhisik itu. Kedatangan maut. Dampak daripada tidak mengamalkan faida faraqta fansab. Seperti itu. Wala in kana hada qabihan wa madmuman fi hukukillah. Kalau ini tercela berkaitan dengan hak Allah. Hak Allah itu tercela. Bagaimana dengan haknya makhluk? Haknya makhluk itu al-mabniyatu alal masyahah. Dibangun di atas bakhil. Kan hak makhluk itu dibangun di atas kebahilan. Kebahilan itu hak dia tidak boleh dikurangi. Kalau dikurangi nesu. Orang itu kalau hanya dikurangi itu dia marah. Asyaddu wa'adham, ini lebih keras. Betapa banyak orang menyesal punya utang. Itu ada kemudahan untuk membayar. Walaupun sedikit. Tapi nggak dibayar. Longgar untuk bayar sih. Santai. Kalau orang butuh duit. Orang itu kadang akhlaknya baik husnudon itu kalau utang. Anggere utang itu kalau sing ngutangi husnudon. Tapi kalau di luar utang seudon terus itu. Wah motornya anyar paling kayak untuk warisan. Ya, paling kayak nyolong ya. Jaman hormati, tapi kalau utang itu kalau sing ngutangi husnudon. Syekh kasih contoh, utang sedikit gak segera ditutup punya kemampuan, akhirnya menumpuk. Menumpuk. Coba angsuran itu kalau orang utang, sasi piro Mas? 100. Tapi harusnya tiap bulan dia bayar 100, setahun tak dibayar. Piro? 1.200.000. Geleng-geleng itu. Ya coba kayak kita misalkan urusan-urusan SPP anak. SPP anak itu kalau diundur-undur, sasi ini nantang dibayar itu numpuk tolong sasi. Kemarin ada temen itu sampai piro? Sampai barangnya dijual kan udah munggah sebabnya 18 juta. Kalau dia bayar tiap bulan nggak terasa. Tapi kalau melumpuk, sengko ben melumpuk sisan. Lah melumpuk ya abot. Nanti akan berat. Nanti yang muncul penyesalan. Muncul penyesalan. Akhirnya dia dikejar-kejar orang yang minjami. Dikejar-kejar orang yang minjami. Awalnya sekarang nagih utang itu kayak wong ngemis. Ya, karena nagih itu angele luar biasa. Angele luar biasa. Setelah itu apa? Dia pun nanti itu berlari di belakang manusia. Berlari di belakang manusia, kemudian nangis-nangis untuk meminjam. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Kalau yang digali itu lubangnya kecil, sing diuruk itu lubang sing jero, mending. Piye Mas, ndek utangku 100 juta saiki kari 50 ning utang wong liya nggo nyarut utang. Apa ono? Kan nggak mungkin, namanya gali lubang itu lubang yang kedua itu mesti lebih besar. Lebih besar. Apa sumbernya? Sumbernya karena sekali lagi yusawifu au yumatilu, diundur-undur. Nasihat luar biasa. Jadi saya menghormati, coba diterapkan faedah faraqta fansab. Pertama, jangan nganggur. Yang kedua, punya urusan apapun, dang dirampungi. Dang dirampungi, jangan diundur-undur. Diundur-undur itu kalau nanti diundur, waktunya datang, kita nggak ada kesempatan. Ini dulu yang bisa kita baca, insya Allah nanti lanjut pada pembahasan setelahnya. Nanti masih ada nasihat yang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian sebelum ditutup. Barangkali yang ditanyakan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.